Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Kencan Malam bersama Om Duda. Dari siapa itu? Tanya Leona ketus saat melihat Caca tengah duduk di kursi meja belajarnya dengan memegang buket bunga hadiah ulang tahun dari Aiden, anak Om Duda, sambil tersenyum. Bukan urusan lo, jawab Caca, tak kalah ketus. Lalu ia meletakkan bunga itu di ujung meja belajarnya. Nih, Leona melemparkan sebuah kotak kepada Caca. Happy birthday, ucapnya singkat. Lalu ia segera pergi meninggalkan kamar Caca. Caca membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah jaket kulit berwarna coklat. Sangat cocok dengan Caca yang suka menaiki motor. Tanpa sadar, air mata Caca menetes begitu saja. Leona selalu memberikan kado ulang tahun kepada Caca setiap tahunnya. Meskipun ia selalu memberikan dengan cara yang ketus dan kasar, namun Caca merasakan sebuah ketulusan dari tatapan mata Leona saat mengucapkan kata happy birthday. Terkadang Caca merasa begitu disayangi dan diperhatikan oleh Leona. Tapi terkadang ia juga merasa selalu ditindas olehnya. Entahlah, Caca sendiri juga tidak tahu bagaimana isi hati Leona sebenarnya. Makasih Kak, gumam Caca lirih sambil memeluk jaket pemberian Leona dan menangis. Di balik pintu kamar Caca, masih berdiri seorang gadis yang juga tengah meneteskan air matanya saat mendengar isak tangis sang adik. Itu sebagai ganti gaun lo yang gue ambil kemarin. Semoga lo suka, gumamnya dalam hati. Lalu ia segera menghapus air matanya dan berlalu menuju kamarnya. Pagi harinya, Caca langsung memakai jaket pemberian dari Leona. Tanpa berpamitan seperti biasa, Caca berlalu begitu saja meninggalkan rumahnya menuju kampus. Dasar anak pembawa sial gak punya sopan santun. Gak lihat di sini ada orang tanpa permisi, main langsung selonong aja. Gerutu Lana kesal karena merasa tidak dihargai oleh Caca. Udah lama, Leona juga mau berangkat. Johan udah nunggu di depan. Ucap Leona mencium punggung tangan Lana dan kedua pipi Lana. Hati-hati ya sayang, ujar Lana lembut, dibalas senyum dan anggukan oleh Leona. Sesampainya di kampus, Caca langsung mencari keberadaan Hana dan Naila, yang sudah pasti berada di kantin. Dor, ucap Caca mengejutkan Hana yang tengah memakan Indomie di kantin. Lagi makan gak ngajak-ngajak, ucap Caca terkekeh. Si Naila mana? Tahu tuh anak, dari tadi agak sibuk dia sama HP-nya. Mana sekarang main kucing-kucingan lagi dia, kata Hana kembali menyeruput Indomie soto favoritnya. Apa jangan-jangan dia lagi deket sama cowok kali? Tanya Caca menebak perubahan sikap Naila akhir-akhir ini. Entahlah, kalaupun iya juga gak apa-apa. Tinggal kamu, kapan nih PDKT lagi? Tanya Hana. Entahlah, gue kadang ngerasa pesimis. Gila, dia dingin banget Han, keluh Caca cemberut. Semangat dong Ca,
Kamu kan udah tahu status dia. Dia sengaja bohongin kamu, supaya kamu nyerah dan gak deketin dia lagi. Nah, di situ kamu harus buktiin bahwa kamu itu gak pantang menyerah. Kamu pasti bisa buat dia move on dari mantan istrinya. Lagian juga kamu udah dapat lampu hijau dari anaknya kan? Ucap Hana panjang lebar, memberikan semangat kepada Caca. Iya sih, tapi kan dia kayaknya masih cinta banget sama mantannya Han. Gue bisa apa? Lo bayangin aja, saingan gue model. Papan penggilesan Han. Lah gue apaan? Cuma papan triplek. Kata Caca mendengus. Body dia belok-belok. Lah gue cuma lurus doang. Dan juga lo tahu nggak waktu gue ketiduran dan dibawa ke apartemennya, gue bahkan nggak diapa-apain sama dia. Dan itu membuktikan bahwa gue emang gak menarik. Sambungnya lagi dengan cemberut. Dasar si dodol. Gak diapa-apain kok malah lesu begitu. Emang kamu berharap kamu diapa-apain gitu sama dia? Kata Hana kesal mendengar ucapan Caca. Ya seenggaknya dicipok dikit gitu biar gue ngerasain gimana rasanya. Ucapnya terkekeh. Gila aja Han, umur gue udah segini. Tapi gue belum pernah ngerasain cipokan. Sambungnya lagi, membuat Hana berdecak sebal. Mungkin dia bukan gak tertarik sama body kamu, Cah. Tapi dia emang gak mau nyentuh kamu. Karena gak mau ngerusak anak orang. Jelasnya sambil menghela nafasnya dengan kasar. Kayaknya gue harus sering ikut olahraga. Biar gue juga punya body belok-belok kayak mantan istrinya. Ucap Caca yakin. Udahlah Ca, terima nasib aja. Body lurus mah lurus aja. Kata Hana terkekeh sendiri. Karena dirinya juga memiliki body lurus. Saat pulang dari kampus, Caca yang merasa lelah langsung merebahkan tubuhnya di kasur dan tertidur hingga hari gelap. Caca pun membuka matanya saat merasa perutnya demo minta diisi. Hais, cibirnya saat melihat jam sudah pukul 10 malam. Caca pun dengan perlahan keluar kamarnya dan mencari makanan di dapur. Namun tidak ada. Caca sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Karena ulah siapa lagi memangnya, kalau bukan sang mama yang baik hati itu. Caca yang tidak mau membangunkan ART langsung kembali ke kamarnya dan mengambil kunci serta dompetnya. Lalu keluar mencari makan. Dasar, perut gak ada akhlak emang. Jam segini minta diisi. Gerutu Caca sambil mengendarai motornya. Itu kok kayak Om Dimas ya? Ucap Caca saat melihat Dimas tengah memaki mobilnya di pinggir jalan. Caca pun akhirnya memberhentikan motornya tepat di depan mobil Dimas. Kenapa Om? Tanya Caca membuka helmnya. Ngapain kamu? Tanya Dimas tak suka. Keluyuran jam segini. Mau kemana? Tanyanya lagi dengan ketus. Laper, ucap Caca mengelus perut ratanya. Om kenapa marah-marah sama mobil? Emang mobilnya udah nyakitin Om? Katanya lagi. Mogok, kata Dimas pendek.
lalu kembali mengutak-atik HP-nya. Caca punya kenalan bengkel the best deh. Kalau Om mau, Caca bisa panggilin orangnya buat jemput mobil Om. Tawar Caca. Jam segini bisa langsung ke sini? Tanya Dimas. Bisa lah, kalau Caca yang manggil mah. Katanya yakin. Mau nggak? Sambungnya. Akhirnya, Dimas pun menerima tawaran Caca. Sekitar 20 menit, orang suruhan bengkel langganan Caca datang. Gue kira mobil elo, Ca, kata tukang bengkel. Punya temen gue, Bang Al, jawab Caca mendekat. Si Frozen masih aman kok, sambungnya. Kalau aman, kenapa lo pakai si Jago? Tanyanya lagi. Mager ngeluarinnya. Lagian tadi kan kuliah sama si Jago. Si Frozen udah beberapa hari gak keluarin, kata Caca. Lo tuh perempuan, Ca. Jangan kebiasaan kemana-mana sama si Jago. Bawa Frozen aja lebih aman, kata Aldo. Ribet bang, jawab Caca. Membuat Aldo mendesah pelan, lalu segera melihat keadaan mobil Dimas. Sedangkan Dimas hanya diam menatap Caca dan Aldo yang sedari tadi asik mengobrol dengan tatapan yang sulit diartikan. Wah, ini mah harus nginep bang, ucap Aldo kepada Dimas. Gimana kalau saya bawa aja dulu mobilnya? Nanti bisa kok dianterin langsung ke alamat abangnya langsung, katanya lagi. Santai aja om, gak bakal dibawa kabur kok mobilnya. Lagi juga Caca tahu tempatnya. Caca udah langganan. Kalau si Jago atau Frozen ngadat, pasti larinya ke sana terus, ucap Caca menjelaskan. Namun malah semakin membuat Dimas bingung. Oke deh, tapi kira-kira berapa lama? Tanya Dimas pasrah. Paling 2 harian, jawab Aldo. Ini kartu nama saya. Kalau abang mau melihat untuk memastikan, silakan datang ke sana. Ini mobilnya nanti saya ambil pakai derek, ucap Aldo lagi. Gue balik dulu, Cah. Bye-bye loh, jangan kelayapan aja, kata Aldo menepuk bahu Caca lalu pergi. Om, panggil Caca mendekati Dimas yang sedang mengutak-atik HP-nya. Kenapa? Tanya Dimas. Om gak ada cita-cita pengen raktir Caca gitu? Ucap Caca yang memasang wajah imutnya. Enggak, jawab Dimas ketus. Om, jangan galak-galak kenapa? Nanti tambah tua loh, kata Caca menggoda. Ayolah om, Caca lapar banget nih, katanya sambil mengelus perutnya. Ya udah, sana makan, kata Dimas jengah. Traktir kek om. Om jadi orang tidak tahu berterima kasih banget sih. Udah ditolongin bidadari cantik begini. Kagak usah mahal-mahal om. Pecel lele aja tuh yang di ujung jalan. Caca udah seneng banget. Beneran deh, asal sama om ganteng, kata Caca panjang lebar, sambil tersenyum. Dimas pun merogoh dompetnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu memberikannya kepada Caca. Namun Caca hanya diam. Ini ambil, makan sana sendiri, kata Dimas
terus menyodorkan uangnya kepada Caca. "Nggak mau," kata Caca. "Ayo Om, temenin Caca makan juga," kata Caca, menarik tangan Dimas dan menuntunnya ke motor. "Om bisa kan naik motor?" tanya Caca. "Tapi aku nggak lapar, Ca," kata Dimas geram. "Ya udah, gak usah makan. Temenin aja. Caca jamin, Om pasti ngiler dan ikutan makan," kata Caca, terus mendorong tubuh Dimas agar menaiki motornya. Dengan terpaksa, Dimas pun akhirnya membonceng Caca menuju rumah makan yang dimaksud Caca. "Kamu serius makan di sini?" tanya Dimas memandang sekelilingnya. "Iya, enak tahu di sini tuh. Om harus nyobain," kata Caca lalu segera turun dari motornya. Dimas dan Caca duduk di salah satu meja yang berada di tenda pinggir jalan itu. Bertepatan, gerimis datang menemani malam yang semakin kelabu ini. "Mas, aku mau lele 1. Bebeknya 1, sama ayamnya 1 ya. Bakar semua." Bebeknya goreng aja," ucap Caca memesan makanannya. "Ah iya, jangan lupa kol gorengnya," sambungnya. "Banyak juga ya makan kamu," ucap Dimas heran. Padahal tubuh Caca kecil, namun makanya banyak juga ternyata. Setelah beberapa saat, makanan datang. Caca langsung menyantapnya dengan nikmat, membuat Dimas diam-diam menelan salivanya. "Ah," ucap Caca menyuapi Dimas menggunakan tangannya, membuat Dimas mengernyitkan dahinya. "Buruan cobain," "Ah," katanya lagi, dan Dimas pun membuka mulutnya lalu mengunyahnya perlahan. "Gimana?" tanya Caca antusias. "Enak kan?" katanya lagi. Lumayan," kata Dimas sambil mengunyah makanannya. Lagi," kata Caca. Akhirnya, Caca menyuapi Dimas dengan tangannya, hingga tanpa sadar mereka sampai nambah porsi lagi, membuat siapa saja yang melihat mereka mengira bahwa mereka adalah pasangan kekasih. Namun, Dimas belum menyadari semua itu. Caca pun tersenyum senang dalam hatinya bahagia dengan kedekatan ini. Setelah selesai, Dimas mengantar Caca pulang. Lalu, ia membawa motor Caca pulang ke rumahnya. Awalnya, Dimas tidak mau membawa motor Caca. Ia akan memesan taksi online. Namun, Caca memaksa dan mengatakan bahwa taksi online bahaya bila tengah malam. Takutnya malah kena rampok, dan lain sebagainya. Entahlah, itu tipu Caca, namun Dimas percaya saja. Bersambung.